Pencinta kajian sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Dengan menuntut ilmu kita banyak mengetahui perkara-perkara agama, persoalan-persoalan yang ada di muka bumi ini. Dan seperti kita sudah tahu bahwa yang namanya hidup di dunia ini tidak pernah lepas daripada kehidupan dan kematian. Sering, bahkan hampir tiap saat kita mendengar kelahiran seorang anak dari ayah fulan dan ibu fulanah. Dan juga tidak sedikit kita sering mendengar berita kematian si fulan atau si fulanah. Pagi harinya kita masih berjumpa bertemu dengan orang itu, tetapi di sore harinya kita mendapat berita tentang kematian orang tersebut. Di sore harinya kita bertemu dengan dia, kita bersapa dengan dia, kita bahkan WA-an dengan dia, tetapi di pagi harinya kita mendengar berita atau info akan kematian. Itulah yang namanya kehidupan. Dan kita tidak perlu merasa kaget, karena kita juga suatu saat masing-masing kita nanti akan menemui dan menjumpai yang namanya kematian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah menerangkan, Allah sendiri sudah menginfokan kepada kita di dalam ayatnya. Allah mengatakan, Alladzi, dialah Allah yang khalaqa, telah menciptakan, dialah Allah yang telah menciptakan al-mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwa, supaya Allah menguji, supaya Allah memberikan cobaan kepada kalian. Ayu, siapakah kum di antara kalian ahsanu amalan, yang telah berbuat sebaik-baiknya. Makanya ayat-ayat Al-Quran di samping menceritakan tentang kehidupan dunia, Allah banyak menyebutkan tentang kematian-kematian. Dan setiap orang ketika dia alergi, ketika dia antipati, ketika dia tidak suka, ketika disebutkan tentang kematian, dia juga suatu saat pasti akan menjumpai kematian itu. Dia siap ataupun tidak, dia menerima ataupun tidak, maka dia pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Dan kematian itu tidak harus dengan mengalami rasa sakit dulu, atau orang menderita sakit sekian tahun, atau orang sudah hidup menua, atau sudah sepuh. Tidak harus. Bahkan orang yang tampaknya sehat pun sering kita dapati tidak beberapa lama kita dengar berita tentang kematiannya. Orang yang masih muda, orang yang kuat, bahkan orang itu suka berolahraga, dan kita dengar berita tentang kematiannya. Kematian itu tidak memandang yang namanya agama. Kematian itu tidak memandang yang namanya suku ataupun bangsa, tidak mengenal usia, tidak mengenal kesehatan atau kondisi seseorang. Meskipun dia orang kaya, meskipun dia seorang pemimpin, seorang raja, seorang tokoh masyarakat dan seterusnya, kalau Allah kehendaki kematian, pasti dia akan mati. Karena Allah katakan, dialah alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Bahkan dalam ayat ini Allah lebih mengedepankan kata-kata kematian baru kehidupan. Jadi ini artinya supaya kita lebih mementingkan yang namanya mati. Mati ini adalah merupakan bentuk perjalanan yang merupakan transisi dari kita hidup di dunia, lalu kita mati, dan kita suatu saat nanti akan dihidupkan lagi dan akan mengalami kehidupan yang abadi selama-lamanya. Apakah di dalam kesenangan di dalam surga, atau di dalam kehidupan kesengsaraan, yaitu di dalam neraka, nauzubillah. Maka kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini, karena semua kita itu akan mengalami yang namanya kematian.
Di dalam ayat Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak menyebutkan. Misalnya Allah mengatakan dalam surat Al-Imran, ya, dalam surat Al-Anbiya Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan za'iqah, akan merasakan al-maut, kematian. Jadi kalau kita sudah paham, kita sudah mengerti bahwa kematian itu pasti akan menghampiri kita, maka dari sejak sekarang persiapkan diri kita. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Karena ya banyak ayat-ayat yang menjelaskan, yang menerangkan kepada kita tentang penyesalan. Ya, orang-orang yang selama hidupnya tidak pernah mengerjakan amal-amal soleh, ketika dalam kematiannya di alam kubur, bahkan nanti di yaumil qiyamah di dalam neraka, maka tumbuhlah penyesalannya, dan bahkan memohon kepada Allah agar Allah menghidupkan kembali dirinya supaya dapat mengerjakan amal soleh yang selama ini mereka tidak pernah kerjakan. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah mengatakan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'ali a'malu sholihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya hatta, sehingga apabila jaa telah datang kepada seseorang di antara mereka yang namanya kematian. Jadi sehingga ketika kematian datang kepada seseorang di antara mereka, ketika ajal sudah menjemput mereka, qala, dia mengatakan rabbirji'un, ya Allah, wahai Rabbku, Rabbi, wahai Rabbku, ya Allah, irji'un, kembalikanlah aku, maksudnya ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu solehan, supaya aku dapat mengerjakan, supaya aku dapat mengamalkan solehan, amal soleh, fima taraktu, yang selama ini aku tinggalkan, yang selama ini aku tidak kerjakan, yang selama ini aku abaikan. Jadi ketika dia dimasukkan ke dalam liang lahat, ketika sudah menjumpai yang selama ini mereka dustakan, yang selama ini dia tidak percaya, yang selama ini dia ragukan, bertemu dengan malaikat mungkar nakir, dipertanyakan segala macam bentuk kehidupan di dunia ini dan seterusnya, sehingga dia tidak bisa menjawab. Ya, ketika dia mendapatkan siksaan di dalam kubur, ya, kemudian barulah dia mengatakan Rabbi, wahai Rabbku, irji'u, kembalikanlah aku. Ya Allah, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Supaya aku dapat mengerjakan amal soleh, supaya aku dapat mengerjakan sholat, supaya aku bisa berpuasa, supaya aku bisa sedekah, supaya aku bisa menunaikan ibadah haji karena aku mampu, supaya aku dapat berbakti kepada kedua orang tua, supaya aku dapat berbuat baik kepada suami atau istriku, dan begitu seterusnya. Selama ini fima taraktu, yang selama ini aku tinggalkan. Jadi mafhumnya orang ini selama hidup dunia, dia tidak pernah mengerjakan amal-amal yang baik. Nah, kalau bukan amal-amal baik, amal-amal soleh yang dikerjakan, berarti keburukan-keburukanlah yang dia kerjakan. Tetapi Allah kemudian mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Ya, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah suatu ucapan yang diucapkannya saja. Ya, itu cuma ucapan. Dan ini sebagai pembelajaran buat kita, bahwa nanti ya akan ada orang-orang yang ketika sudah masuk dalam liang lahat, yang ketika dia sudah berada di alam barzah, yang ketika dia berada di alam kubur, lalu mengatakan seperti ini. Ya, ini pembelajaran akan ada, dan mudah-mudahan bukan kita. Ya, itu orang-orang yang menyesali, ya, karena tidak memanfaatkan kehidupan dunia ini sebaik-baiknya. Ya, dia pergunakan untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Ya, padahal Nabi pernah mengatakan dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk daripada bagusnya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa-apa yang tidak berguna,
meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah buat dia. Dia tuh berfaedah buat kehidupan akhirat. Ya, selama hidupnya dia hanya duduk-duduk dengan kawan-kawannya, ngomong ngalor ngidul nggak ada gunanya, atau bahkan mengandung kemaksiatan di dalamnya. Bukan hanya ngobrol saja, bahkan kadang-kadang melakukan hal-hal yang tercela. Maka orang-orang beginilah yang nanti akan merasakan akibat sebagaimana dalam ayat ini. Maka untuk menunjukkan keislaman kita adalah baik, manfaatkan waktu kita dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kita isi hidup kita, kita isi perjalanan hidup kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dan juga telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dikatakan kala sekali-kali tidak, innaha, ya itu hanyalah suatu, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah suatu ucapan yang diucapkannya saja. Jadi artinya permohonan orang ini tidak dikabulkan atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya ini adalah sebagai pembelajaran buat kita, jangan seperti orang ini yang ketika sudah melihat, ketika sudah menyaksikan, ketika sudah menemukan apa yang selama ini tidak dipercayainya, yang selama ini didustakannya, lalu kemudian dia sadar ya bahwa selama ini dia salah, kemudian dia memohon untuk memperbaiki dirinya, tetapi itu tidak ada gunanya. Karena wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, karena di hadapan mereka antara orang itu dengan orang yang sudah mati itu, ya dengan alam dunia ini ada barzah, ada dinding pembatas. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai kepada hari mereka dibangkitkan, sampai hari kiamat. Jadi apa-apa yang ada di alam barzah, apa-apa yang ada di alam kubur, itu tidak akan mungkin dapat kembali ke dunia. Begitupun kita yang ada di alam dunia ini, karena ada barzah antara kita dengan alam kubur, kita tidak bisa menyaksikan apa yang terjadi di alam kubur. Kita tidak bisa menyaksikan ya kerabat kita, sahabat kita, tetangga kita ketika dikuburkan di dalam kuburnya. Apa yang terjadi pada mereka? Kita tidak dapat mengetahuinya karena ada dindingnya. Begitu juga dalam ayat yang lain, ya dalam ayat yang lain yaitu dalam surat As-Sajdah, ya Allah juga mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi ukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Nabi, yatawaffakum, akan mewafatkan kalian, akan mematikan kalian, malakul maut, malaikat maut. Katakan wahai Nabi, malaikat maut akan mewafatkan kalian, alladzi ukila bikum, yang telah diserahi tugas, yang diwakilkan untuk mencabut nyawa kalian. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kalian nanti akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Nanti kita akan dihadapkan ke hadapan Allah, dimintai pertanggungan jawab apa yang pernah kita lakukan selama ini. Dan Allah juga mengatakan walau taro idil mujrimuna naqisu ru'usihim 'inda rabbihim, dan alangkah menakutkan, alangkah mengerikan seandainya engkau wahai Nabi melihat ketika orang-orang yang berdosa itu, ketika orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan itu, mereka naqisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala-kepala mereka. Ya seperti itulah. Di kita aja seorang anak kalau melakukan kesalahan dipanggil oleh ayahnya, dia tidak berani menengadahkan wajah di hadapan ayahnya. Dia tidak berani memandang wajah ayahnya ketika dipanggil. Maka ketika seorang anak melakukan kesalahan lalu dipanggil oleh ayahnya, pasti dia akan menundukkan. Apa yang menyebabkan dia menundukkan pandangannya? Karena dia merasa bersalah. Begitupun nanti di hari kiamat, orang-orang yang selama hidupnya ini banyak melakukan kemaksiatan, mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang tidak berfaedah, bahkan melanggar aturan Allah dan Rasul, maka nanti di hari kiamat pun mereka ketika menghadap Allah dalam kondisi naqisu ru'usihim, menundukkan pandangan mereka inda rabbihim, di sisi atau di hadapan Rabb mereka, sambil mereka mengatakan begini, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, wahai ya Allah, absarna, sekarang kami telah melihat, wa sami'na, dan kami juga telah mendengar. Karena mereka dalam perjalanan mereka ke hari kiamat, ya dari sejak diwafatkannya mereka, ya datangnya oleh malaikat maut yang diiringi
yang dibarengi ya oleh malaikat-malaikat yang berwarna hitam kebiru-biruan itu. Kalau kita baca dalam hadis panjang tentang proses kematian itu, yang dibawa oleh malaikat itu adalah semacam karung guni dari neraka. Ya, cabut juga seperti mencabut duri dari daging gitu kan, dan seterusnya, sampai kemudian dibawa ke langit, tetapi kemudian tidak diterima sehingga dilemparkan dia ke jasadnya. Kemudian nggak lama dia dijumpai oleh malaikat Munkar Nakir, ditanya tentang man rabbuka wa man nabiyuka atau ma ilmuka bihadzal rajul wa ma bidinuka dan seterusnya. Dan orang ini ya karena banyak dosanya ya, atau bahkan orang kafir atau orang munafik tidak mampu menjawabnya. Ya, kemudian di dalam kubur pun dia ditemani oleh amal buruknya. Bahkan kemudian dia mengalami siksaan, dia mengalami azab sampai hari kiamat. Nah, wajar. Jadi ketika nanti dihadapkan ke hadapan Allah, kemudian dia mengatakan, kalau sudah menyaksikan langsung bagaimana beratnya, ya bagaimana sakitnya, ya yang mereka alami di alam kubur, mereka mengatakan, ya Allah, absorna, sekarang kami telah melihat, wasami'na, dan juga sekarang kami mendengar. Jadi selama ini apa yang mereka ragukan, apa yang mereka dustakan, itu ternyata jadi kenyataan. Ya, jadi selama ini apa yang mereka ini adalah salah atau keliru, maka mereka mengakui ya apa yang selama ini mereka ragukan, sehingga mereka mengatakan, ya Rabb kami, sekarang kami telah mendengar, kami telah melihat. Oleh karena itu Allah, farjina, kembalikanlah. Roja'a yarji'u, kembali artinya. Farji, maka kembalikanlah nak kami. Untuk apa? Na'mal solehan, supaya kami dapat mengerjakan amal soleh. Karena inna muqinun, sekarang kami adalah orang-orang yang yakin. Jadi yakin ketika mereka di hari kiamat dibangkitkan dari alam kuburnya. Ya, jadi jelas kan bahwa kita ini dalam kehidupan itu harus memanfaatkan kehidupan kita itu sebaik-baiknya. Sependek apapun umur kita, ya manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah. Jangan disia-siakan. Ya, karena sifat orang beriman itu adalah ya orang yang bisa mempersiapkan dirinya ya untuk kehidupan di akhirat. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar, bahwasanya dia pernah mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku pernah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun, kemudian tiba-tiba datanglah seorang lelaki minal ansor, dari golongan ansor. Fasallama ala nabi, lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumakol, kemudian orang itu bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling utama? Ya. Kemudian kala beliau Rasulullah SAW menjawab, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kala berkata lagi orang itu, ya orang Ansor ini, laki-laki Ansor ini bertanya lagi, fa ayyul mu'minina aqiyas? Ya, siapakah orang mukmin yang paling cerdas, yang paling pandai? Kala, kemudian beliau menjawab, aksaruhum lil mauti zikron wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaika al aqiyas. Ya, jadi orang mukmin yang paling cerdas, yang paling pandai adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan orang yang paling bagus persiapannya sesudah kematian, maka itulah orang yang cerdas. Ya, jadi Rasulullah membedakan mana orang mukmin yang paling utama dan mana orang mukmin yang paling cerdas. Jadi jelas ya bahwa kita sebagai seorang muslim itu harus senantiasa mengisi hari-hari kita itu dengan beribadah kepada Allah. Sampai kapan? Ya sampai mati. Kalau besok mati ya sampai situ. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Hijr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kamu, sembahlah olehmu rabbaka, Rabbmu, sembahlah Allah, sembahlah Rabbmu, ibadahlah kamu kepada Rabbmu. Sampai kapan? Hatta, sehingga ya datang kepadamu al yakin, yang kamu yakini.
Maka beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang yang diyakini olehmu. Apa itu? Nah, ahli tafsir mengatakan bahwa yakin yang dimaksud di situ adalah al-maut, kematian. Karena setiap orang, bahkan orang kafir pun yakin dan percaya adanya kematian. Tetapi sedikit sekali di antara mereka yang mempersiapkan diri untuk kematian. Itu yang sayang. Kalau masalah keyakinan akan kematian, semua orang percaya. 100% semua orang percaya dengan namanya kematian. Tetapi dari sekian banyak manusia yang mempersiapkan diri ya untuk kematian itu sangat sedikit. Maka sebagaimana tadi katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang kematian yang diyakini olehmu. Jadi sampai kapan kita beribadah? Sampai kita mati. Kalau nanti kita mati, ya sudah selesai ibadah kita. Tinggal kita mengambil hasilnya. Ya, jangan sampai seperti misalnya ada orang yang tadi mengatakan bahwa ketika dia sudah mati, ya di alam kuburnya, atau ketika nanti dibangkitkan di hari kiamat, atau ketika masuk dalam neraka, kemudian tiba-tiba dia menyadari kesalahan dan ingin memohon kepada Allah supaya Allah kembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk memperbaiki dirinya, untuk mengerjakan amal solehnya. Dan itu tidak ada gunanya. Maka sekarang kita harus mentekadkan diri kita, ya harus betul-betul bulat diri kita mempunyai keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk menempuh, ya untuk kita ini bisa meningkatkan keimanan kita, kita bisa memperbaiki amal kita menjadi amal soleh, ya. Nah, itu harus sesuai dengan aturan. Tidak boleh kita mengerjakan amal soleh misalnya dengan apa yang kita kehendaki, dengan semau kita. Karena amal soleh dikatakan soleh adalah, pertama adalah kalau amal tersebut diniatkan, ya, dimaksudkan, ditujukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dikatakan amal soleh itu, ya amal itu nanti bisa diterima, mendapatkan ganjaran kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau amal tersebut sesuai dengan apa yang telah disyariatkan ya oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau andai kata salah satu di antara keduanya ini tidak ada, bahkan kedua-duanya tidak ada, maka amal sebaik apapun menurut kita dan menurut orang lain, maka ini bukan amal soleh dan tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam kehidupan kita tuh harus ya selalu bersandarkan, harus selalu berlandaskan ya kepada Al-Qur'an, firman Allah, dan kepada hadis-hadis, yaitu sabda-sabda dan perilaku daripada Rasulullah SAW. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah dan juga ada beberapa ayat yang lain, Allah mengatakan, dan apabila dikatakan, apabila diserukan, apabila didakwahkan kepada mereka, ta'alau, kemarilah kalian, kembalilah kalian kepada apa yang Allah turunkan, yakni Al-Qur'an. Wa ila rasul, dan kembalilah juga kalian kepada Rasul, yaitu sunnahnya. Kalau mereka mengatakan atau mereka menjawab, hasbuna ma wajadna alaihi abana, cukuplah buat kami apa yang kami dapatkan nenek moyang kami, leluhur kami, orang-orang tua kami berada di atas sesuatu itu. Awalau kana abahum, apakah mereka juga akan mengikuti nenek moyang mereka? Apakah juga mereka akan mengikuti orang-orang tua mereka, kendati pun mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak pula mendapatkan petunjuk? Ya, jadi ayat ini jelas sekali menerangkan kepada kita bahwa kita diperintahkan oleh Allah, ya, kita dititah oleh Allah, kita disuruh oleh Allah untuk mengajak umat manusia, khususnya umat Islam, ya, untuk ta'alau ila ma anzalallah, kembalilah kalian, kemarilah kalian kepada apa yang Allah turun. Kita ajak orang kepada Al-Qur'an. Wa ila rasul, dan mengajak orang juga kepada Rasul. Jadi ketika kita berdakwah atau ketika kita ini menghadiri kajian yang itu adalah merupakan lahan dakwah, maka yang harus ada di situ adalah Allah dan Rasul. Tetapi harus ingat bahwa orang yang mengajarkannya pun adalah orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya, orang yang mumpuni, karena memang orang ini mempunyai karakter,
ya orang yang mampu memberikan pengajaran yang benar. Maka sebab itu kita mempelajari Al-Quran sini tidak lepas ya dari ya penjelasan daripada ulama-ulama salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Ya barangkali suatu saat kita akan sama-sama pelajari lagi ya bagaimana cara memperbaiki amal soleh kita menjadi amal yang lebih baik, yaitu dengan mempelajari Quran, sunnah sesuai dengan penjelasan ya para ulama salaf. Insyaallah suatu saat kita akan pelajari ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan usia umur kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan memperbaiki amal-amal kita supaya nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan diberikan balasan kebaikan. Kurang lebihnya ya minta maaf ya, dan tutup dengan walhamdulillah amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك